Gimana hari Senin Anda? Semangat kan? Saya Kak Rose menemani Anda hari ini di acara Ruby No Secret. Daniel juga di pojokan sana ya. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang menjadi sorotan publik menuai banyak komentar-komentar pro dan kontra baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari mana? Dari ulang tahunnya Thorik. Ulang tahunnya kapan sih? Kemarin. Hari ini kan 9 Januari. Oh, hari ini ulang tahunnya. Jadi disurprise-nya tengah malam itu lewat jam 12 teng ya. Cepet sekali ramenya ya. Ini orang pada nggak tidur apa? Karena orang memperhatikan gimana caranya si Thorik ini dikasih surprise gitu ya. Dan yang menjadi perhatian adalah kado yang diberikan oleh Alia ke Thorik. Dan orang jadi nyari-nyari harganya gitu. Karena dikadoin sebuah jam tangan yang mahal gitu ya. Seperti apa sih surprise ulang tahunnya Thorik? Kita lihat yang berikut ini. Oke, ini ya. Ini jadi akhirnya orang jadi ngeliat-ngeliat. Ini kan Alia ngasih kado Thorik. Nah, Thorik pernah ngasih kado apa sih ke Alia gitu. Waktu Alia ulang tahun dikadoin empong ya kan, empong yang baru tuh, iya kan, 15, iya yang harganya juga puluhan gitu kan. Terus itu ulang tahun kadonya Thorik ke Alia lebih murah daripada kadonya Alia ke Thorik. Tapi pada saat Alia sakit itu dikasih kado mahal juga, sebuah tas, iya kan. Nih orang juga aslinya nyari harganya berapa sih? Wow, harganya mahal. Ini membuat aku jadi merasa aku aja yang seumur segini kayak belum ada yang ngasih kado. Curhat ya. Ingat ya, bulan November aku ulang tahunnya. Aduh, ini anak zaman sekarang kadonya gitu-gitu amat ya. Nah, ini akhirnya orang jadi korek-korek lagi, membanding-bandingkan lagi dengan hubungan Thorik yang terdahulu gitu. Kalau dulu dikasih kadonya apa ya? Iya kan? Oh, waktu Thorik ulang tahun waktu masih sama pacarnya yang sebelumnya, itu si Fuji ngasih kadonya adalah sepatu. Harganya ya mahal juga, tapi nggak semahal jam tangan itu ya kan gitu. Tapi ya gitu, tapi itu kan yang terekspos, yang nggak terekspos. Terus kenapa diperhatiin sih sebenarnya ya? Ya, sampai mantan-mantan. Oh iya. Coba kita lihat komentar netizennya yuk. Bunyinya adalah kurlap harganya sama kayak atas yang dikasih Jarwo ke AA. Kenapa namanya jadi Jarwo? Balik modal lah katanya gitu. Ini emang berat ya kalau dikasih kado mahal ya. Ntar mikirnya aduh balikinnya gimana. Yang berikutnya, tahun depan ceweknya beda lagi nggak? Ya katanya gitu. Astaga. Lanjut. Nabung nabung katanya gitu. Lanjut. Roal ya. Roal mode dia jadi Aurel. Secara Aurel kalau kasih kado pasangan miliaran katanya gitu. Maksudnya role model kali ya. Role model itu aku nggak tahu artinya apa. HBD Bang Thor sehat terus, rezekinya makin ngalir, bahagia selalu. You deserve to be happy. Ini yang komentar yang bagus ya. Ada lagi komentarnya? Semoga Sakinah mau dorong. Emang udah nikah? Kenapa doanya begini? Btw ngasih hadiah mahal-mahal gitu, kalau nikah gak jadi diminta balik. Itu gongsi ya. Ada yang kayak gitu nggak sih tuh artis ya? Ya enggak lah, kalau udah dikasih ya udah. Oh ada. Kita tanya pengalaman Sinta Bahir. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Sinta Bahir. Tadi sebelum kita masuk ke treatment yang ada di sini ya, kita mau tanya dulu, emang kamu pernah putus terus diminta lagi kadonya? Oh pernah dong, putus diminta lagi. Pernah. Terus jangan bilang suhu ya buat kalian-kalian kalau belum pernah ketemu tapi udah sering ditransfer. Bisa begitu, ada tuh belum pernah ketemu tapi dia transfer. Iya dong. Transfer beneran kan? Beneran. Serius? Iya. Pertama tuh 15 juta anak ulang tahun. Terus habis itu 100 juta. Habis itu, tapi nggak jadi ketemu karena dia sakit. Jangan bilang suhu ya. Mana coba lihat. Dia tuh kenapa begitu, baik banget apa ada? Tapi belum pernah kenal. Call aja. Video call. Orang sini, orang Indonesia atau orang Indonesia? Orang Serius? Indonesia tapi nggak stay di sini. Oh ya, tapi dia ini ngasih aja kan? Ngasih aja. Ya, karena kan momennya pas aja gitu, anak ulang tahun. Pas aku mau mudik, pas aku gini, ih kok kasih ya gitulah ya. Ternyata kalau sendiri tuh jauh lebih happy. Oh gitu. Ada banyak peluang-peluang ya. Iya. Kamu kan pernah tuh kamu dikasih kado terus begitu putus diminta balik. Nah itulah laki-laki yang nggak punya moral. Ini tahun kapan nih kejadiannya? Itu dulu. Oh, dulu. Ya.
ngasih mobil ya kan. Ceritanya tuh dia ambil lagi biar aku tuh masih mau balik lagi lah. Oh. Sinta Bahir digituin ya kan. Ambil tuh. Jangan pernah kamu nongol lagi di depan aku ya. Oke, baiklah kalau begitu Sinta Bahir langsung jawab pertanyaan gue dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan gue ini jawabannya fitnah atau fakta? Sinta Bahir, fitnah atau fakta bahwa kamu agak nyesal kemarin nikah karena kegagalan dan pengalaman tersebut membuat mental kamu jadi terganggu? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Udah ngarepin lama, Iya. terus akhirnya memutuskan menikah, ternyata gagal lagi tuh agak Berat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang support keluarga. Aku tuh suka kayak nggak nyalain ini, tapi nyalain diri sendiri gitu loh. Nyalain diri sendiri kenapa sih? Bodoh banget gitu loh. Padahal dulu aku orang yang paling milih, tiba-tiba sekali milih kok salah gitu loh. Itu aja sih. itu aja ya, mungkin kesedihannya karena anak juga ya. Iya, anak udah deket, terus keluarga, beban mentalnya itu kan kayak, aduh kemarin ngundang orang segitu banyaknya. Itu yang beban mental, terus orang pikir Sinta Bahir ini apa gampang banget sih nikah saya. Orang kan nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Gitu. Tapi kan saya nggak mau ngebuka juga ya kan. Itu gimana pun juga kita nggak pernah tahu orang tujuan hidup datang dalam hidup kita tuh Untuk apa? untuk apa kita nggak pernah tahu. Karena yang tahu tuh diri dia dengan Tuhan aja udah. Dia yang kamu juga ini karena kamu tuh sebenarnya milih, tapi begitu memutuskan menikah kamu merasa kayaknya kok masih belum cocok gitu. Dan aku sempat balikan, memberi kesempatan lagi untuk balik. Ternyata diam-diam dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Jadi waktu itu mungkin aku di head ya di itunya, terus dia deket sama perempuan. Ada beberapa lah, terus akhirnya aku bilang, udah kalau kamu sudah memutuskan untuk Move on. untuk ngejalin hubungan dengan perempuan lain, jangan perempuan semua dianggap sama. Aku bilang gitu. Kalau kamu udah komitmen sama perempuan, udah aku mundur gitu loh. Dia udah mundur. Jadi udah ya, benar-benar selesai nih ya. Selesai dan ya udah ikhlas aja lah. Oke, baik. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Jadi kapok nggak nikah lagi? Enggak sih, enggak kapok. Aku nggak mau hidup tua sendirian. Aku harus punya pasangan. Tetap ya, tapi Iya. masih mau sendiri dulu sekarang. Saat ini aku pengen sendiri. Dan buat cowok-cowok, mohon maaf ya, aku nggak bikin kamu baper karena aku memang hati aku tuh belum siap. tinta pengadilan aku itu belum kering. Belum kering, tapi kalau mau transfer aja nggak apa-apa. Sebentar lagi aku ulang tahun loh. Jangan lupa kalian siapin Ya, giftnya. ingat aku temannya Sinta Bahir. Ya, berikutnya Sinta, fitnah atau fakta? Ya, bahwa setelah kamu resmi bercerai kemarin, yang kemarin deketin kamu dan yang baru-baru itu datang lagi, dan bahkan ada salah satunya yang sultan dari Arab. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Serius? Serius. Sampai dari luar negeri juga ada? ada. Udah dicek tuh beneran sultan dari. Bener dong. Ya bener karena itu temennya temen sebenarnya gitu. Yang lama-lama ada juga yang balik. Yang lama-lama pada balik, yang dulu dia masih bujangan, terus dia nonton kesini. Dulu masih bujangan. Dulu bujangan, akunya udah janda, jadi aku kan malu kan. Terus sekarang dia udah sendiri, aku sendiri, ya udah aku sering sekarang deket. dia juga ini udah S1 ya. Udah bintang 1, aku juga bintang 1 kan. Jadi sama-sama lah. Satu sama ya. Sekarang udah sama, jadi udah nggak ada bilang aduh aku malu dia gitu, nggak sama. Udah. Tapi sekarang teman aja semua temen gitu ya. Enggak, cerita yang dari Arab itu gimana? Cerita kenalan, jadi kenal sama teman. Ya ditunjukin foto. Terus? Terus umroh ya kan. Nah itu. Dan Terus? tapi posisi waktu itu kan masih ya nggak nganggep lah gitu. Ya udahlah, intinya dia juga cari istri gitu. Istrinya dia meninggal kan. Umur berapa? Ada loh fotonya ganteng. Umur 40-an. 40-an. Ngobrolnya gimana? Nah itu bahasa Inggrisnya juga Inggris kayak ke Arab-Araban kan susah. Apalagi aku bahasa Inggrisnya Senin Kemis juga ya kan. Susah lah. Ya, pakai inilah. Yang penting ahlan wa sahlan ya kan. Google Translate. Oke, lanjut. Sinta Bahir, fitnah atau fakta? Bahwa menginjak usia kepala 4, kamu Nasar ingin mulai menghapus image seksi dan mulai berpakaian lebih sopan. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Fakta. Kenapa sih mesti nunggu umur? Ya, orang itu mau baik atau enggak itu kan 40 tuh biasanya kan Sebuah titik ya? ya sebuah titik. Nah, itu. Jadi kalau perempuan di usia 30, kamu belum punya suami, belum punya anak, itu biasanya agak susah kesananya katanya ya. Terus kalau kita mau berubah lebih baik itu di usia 40. Kalau 40 kamu masih begini ya agak-agak susah kesananya. Nah, jadi apa? Atau enggaknya karena usia 40 atau karena kamu melihat kalau kamu lebih tertutup akan apa?
Ya, anak makin besar, pastinya anak makin besar. Terus apa sih yang mau aku cari sekarang ini adalah pasangan, ibadah, udah kan gitu. Kalau kita ngomongin pengen liatin temen yang sana wah terus nggak ada habisnya. Ya. Oke, baik. Oke, lanjut Vita atau fakta Sinta Bahir. Bahwa setelah Catherine Wilson alias Keket itu juga lagi proses cerai sama suaminya yang juga mantan tunangan kamu. Kalian sekarang sama-sama sering berbalas komentar dan membanggakan status janda. Vita atau fakta? Itu fakta ya, Beb ya. Coba kita lihat, ada cuplikan videonya berikut ini. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Salah, sedia janda sebelum hujan biar abang-abang nggak kedinginan. Ada komentarnya ya. Coba dulu kayak ketawa ya. Ah Beb, kalau payung itu bisa nahan hujan panas tuh kan. Oh dia berbalas satu. Jadi akrab lagi ya. Akrab memang sebenarnya nggak ada masalah. Waktu sebelum nikah itu kan juga aku pengen kasih tahu. Nah sekarang itu Kakak juga jadi komunikasi sama aku. Terus kemarin kan mau ketemu tapi dia mau sidang kan. Terus bilang Beb, aku nggak bisa ketemu, ntar atur waktu lagi ya. Itulah Beb, gue pengen ngomong gitu. Sinta Bahir itu kalau bagus diterusin. Kalau kenapa di-cut cepet berarti nggak bagus. Kamu nggak berguru sih sama aku. Ya kan kali kalau sama kamu nggak cocok, kalau sama yang lain. Kalau yang mantanku lama itu berarti bagus. Kalau yang cuma hitungan hari bulan berarti nggak bagus ya. Ini udah aku kasih clue aja. Yang lama yang mana? Kan lama-lama yang kan nggak kelihatan dong. Oh iya makanya kan nggak kelihatan. Barang bagus itu disimpan karena barang berharga ya. Kalau diumbar-umbar biasanya nggak bagus. Oh iya ya kan? Oke. Baik, Sinta Bahir, Vita atau fakta? Kamu lagi berusaha buat menyediakan waktu yang banyak buat anak karena kemarin sibuk banget kerja cari duit, cari cuan. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Ya coba ada video kebersamaannya bersama anaknya Arkan berikut ini. Kamu anak lelakiku, maaf aku tak banyak waktu untukmu. Saat ku beranjak, kulihat kamu masih terlelap. Ku kembali, kamu telah dipeluk. Oh, baru lihat videonya aja udah. Iya, apa yang menggerakkan kamu udah deh kayaknya harus lebih banyak waktu lagi gitu. Iya. Karena banyak waktu yang terbuang, jadi demi aku hidup yang mapan ya, sama anakku juga hidup yang layak. Aku tuh 2020 ya, 2019-2020 itu lebih banyak tinggal syuting karena nggak bisa di Jakarta, jadi di Puncak. Ketemu anak itu cuman hari Minggu dan itu kadang-kadang malam. Aku pulang anakku udah tidur ya. Terus kadang dia masih pengen sama aku tinggalin. Pas ulang tahun itu juga pernah ulang tahun dia potong kue, habis potong kue aku harus balik ke lokasi syuting lagi. Itu tamu-tamu masih banyak, semua anak nangis. Itu aduh yang perjuangan luar biasa buat. Makanya kayak sekarang ya aku udah nggak mau ngoyo-ngoyo lagi gitu loh. Sekarang ya alhamdulillah persiapan buat anakku sampai gede lah gitu udah ada gitu. Terus kayak yang ya nggak besar sih usaha-usaha gitu tiap bulan, tiap minggu sekarang Pokoknya kan ada aja terus. Jadi udah bersyukur, makanya mau cari pasangan yang bisa ngerti, yang membuat aku jauh lebih baik dalam segala hal. Kamu ini kan jadi banyak waktu bersama dengan anak gitu ya. Dia komentar apa atau ada celutukan apa? Dia bilang, Bunda, Arkan tuh seneng dijemput Bunda. Karena saya nggak pernah jemput. Antar jemput itu dulu waktu TK, itu sama kelas 1. Dia udah kelas 3 baru datang. Ngambil rapot pun nggak pernah ngambil rapot. Yang ngambil rapot adalah bapaknya. Jadi tumben gamisnya gitu, tumben bundanya yang jemput gitu. Dan dia, ini bunda aku loh, ini bunda aku loh gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak aku udah kehilangan momen banyak sama Arkan gitu. Momen apa ulang tahun, momen apa lagi? Hari-hari dia belajar apa semua kan cuma manggil guru les semuanya dan di rumah sama Mbak. Tapi saya nggak pernah yang namanya ninggalin cuma sama orang kerja, pas taruh keluarga gitu. Dan kebetulan selalu dititipin saudara ada ponakan yang ke rumah gitu. Ya, setelah kamu sering menghabiskan waktu bersama, ada hal apa yang kamu baru tahu mungkin atau yang kamu baru, ternyata anakku gini ya? Iya, dia pinter kayak ngedit foto, video gitu. Bahkan aku sendiri belajar ngedit video dari anakku.
dia ngisi. Ini tapi kok ada suaranya gimana ini Arkan? Itu di mute Bunda, terus suaranya pakai suara Bunda, jadi VO gitu, ngerti-ngertian loh gitu loh. Dia ada komentar atau ngomong apa nggak tentang pasangan untuk Bunda? Kalau sekarang Arkan bilang, Bunda nggak usah nikah lagi ya, kata Bilang gitu. gitu. Iya, nggak usah punya suami. Arkan punya ayah, Arkan masih punya ayah kayak gitu. Ngapain sih? Udah bestian aja sama teman. Jadi kalau sekarang ada cowok-cowok yang deketin saya bilang, ini teman, Arkan, boleh nggak jadi ayah kamu ini jadi suami? Udah nggak, jadi bestie aja, teman terbaik. Kalau nggak ini aja. Pokoknya berteman aja sama Bunda aku ya, jangan pacaran. Udah protektif dia. Iya, karena kayak waktu kemarin nikah kan waktunya Pendek. terbagi. Terbagi, Dia ya. jealous ternyata, dia jealous. Dia bilang, Bunda aku nggak mau Bunda bagi waktunya lagi. Udah Bundanya jarang kemarin Iya. sibuk kerja, ada orang baru lagi. Iya, pas sibuk kerja, selesai kerja langsung nikah kan. Jadi waktunya terbagi. Terus lebih sering, kenapa sih kalau pergi Arkan nggak pernah diajak gitu. Terus kenapa sih aku selalu duduk di belakang gitu kan. Iya. Oke, baik, kita lanjut sekarang. Oke, Sita Bahir, menurut pandangan kamu, cowok-cowok yang berikut ini menurut kamu itu green flag atau red flag? Ya, oke. Cowok yang suka nyinyir di sosial media, green atau red? Nyinyir di sosial media itu gimana maksudnya? Apa-apa dikomentarin gitu ya? Itu apa sih lagi apa sih? Red berarti ya? Iyalah. Yang nggak bisa dibilangin keras orangnya. Red juga ya. Yang posesif. Aduh, blacklist aja deh udah. Yang sama orang tua, sama mamanya terutama nurut. Oh, sama orang tuanya nurut, oke lah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena aku orang yang paling setuju adalah nomor satu orang tua. Nomor satu. Cowok yang pendapatannya nggak stabil, tapi dia jujur kalau emang dia pendapatannya nggak stabil. Itu red atau green? Menurut kamu? Tapi gimana? Pendapatan? Pendapatnya nggak stabil, jadi kadang ada gede, kadang nggak ada gitu. Tapi dia jujur ngomong belak-belakan apa adanya ke Ya, kamu. green lah. Green ya. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya Iya. pendapatan. Tapi Sebenarnya tuh laki-laki tuh yang penting tanggung jawabnya. Kemampuan orang itu kan beda-beda gitu. Tapi tanggung jawabnya aja Oke. gitu. Ini green atau red? Cowok yang punya sahabat cewek banyak banget dan sahabatnya suka nemplok-nemplok juga. Red. Apalagi yang suka laki-laki suka DM perempuan-perempuan. Red. Kayak siapa? Nggak bisa diomongin. Ini kan dari hati banget. Tahu oke. Kelas banget. Siapa sih dia? Cowok yang pernah punya riwayat selingkuh menurut kamu green atau red? Red. Jangan percaya. Laki-laki yang udah pernah selingkuh pasti itu namanya penyakit akan kembali lagi. Apalagi kita tanya, dia berpisahnya karena apa? Kalau dia pernah selingkuh, dia akan mudahnya berantem sama pasangan dia, bisa cari perempuan lain. Curhatnya sama perempuan lain. Jangan percaya perempuan-perempuan ya di luar sana. Kita harus tahu tuh, dia pisah sama istrinya kenapa? Itu harus cari tahu. Ini karena saya dalam banget nih. Dia sampai begini biru. Pernah ada ketemu cowok yang setia banget? Ada yang setia, tapi terlalu alim. Setia, alim, tapi cari duitnya kurang. Cari duitnya kurang. Gitu. Serba susah ya. Oke, baiklah kalau gitu kita ganti ke bintang tamu kita saja, nanti kita ngobrol lagi Mas Sita Oke. Bahir. Ada Gunawan Dwi Cahyo, ini kemarin juga lagi ramai berkaitan sama klub yang baru gitu. Dia sempat ada memposting permintaan untuk segera turun tuh honornya gitu, tapi itu justru berimbas malah dia terancam dilaporkan atas pencemaran nama baik. Kita lihat dulu artikelnya ya. Ini ada artikelnya. Profilnya dulu kan? Kita lihat profilnya dulu. Ya, kita lihat profilnya berikut ini. Oke, ini Gunawan datang lagi ke sini, tapi ini kita mau tanya berita yang lain lagi ya. Kemarin juga sempat kamu posting kan, ada petisi begitu ya, bersama teman-teman satu klub juga gitu, meminta untuk pembayarannya segera dilunasi gitu. Kamu posting, tapi ternyata feedbacknya justru kalian terancam dilaporkan karena pencemaran nama baik, karena menurutnya adalah baru telat 15 hari gitu ya. Tapi ini artikelnya bunyinya begini. Hidup Gunawan Dwi Cahyo makin apes usai dicerai Oki Agustina, gaji tak dibayar dan dilaporkan polisi. Nggak, tapi kita mau nanya kronologi sebetulnya kasus itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau misal kasus itu sebelumnya tuh malah lebih parah lagi. Tim Kalteng Putra itu kita sempat ada pertandingan sebelumnya itu kita cuma hanya dibayar yang pemain-pemain yang berangkat aja, yang kalau nggak salah 16 orang atau berapa orang, tapi yang sisanya tuh ada belum, dan pelatih pun juga belum dibayarkan gitu. Jadi itu kamu udah tergabung pada saat itu? Udah, oke. Jadi
emang sebelumnya emang udah ada masalah. yang seperti itu dan Ini ada masalah baru lagi. Ada masalah baru lagi dan kemarin kan kronologisnya tuh kita sudah ada awalnya tidak mau bermain lawan Persipura di pekan keempat dan itu sudah tertulis di tulisan yang tadi yang diposting itu dan bahwa kita mau bertemu sama CEO. Cuman dari manajemen itu tidak memfasilitasi buat ketemu CEO dan alasan semua yang bayar tuh CEO. Tapi kita kan tahu di kontrak itu manajer yang tanda tangan, otomatis kan yang bertanggung jawab itu. Dan akhirnya terus manajer menyuruh kita, ayo bermain, kita lawan Persipura nanti kena sanksi atau seperti apa. Ya udah, oke, kita bermain, tapi nanti setelah pertandingan kita minta tanda tangan bahwa yang kita dari asosiasi pemain itu udah dibikin semuanya bahwa oke, kita bermain tapi dengan syarat nanti ada tanda tangan dan kalaupun nanti belum dibayar kita nggak mau bermain di pertandingan berikutnya setelah Persipura. Udah ada tuh kesepakatannya. Nah, setelah habis pertandingan tiba-tiba dari manajemen kabur semua. Di pertandingan itu ada kelihatan di di stadion, tapi setelah pertandingan kita telepon atau apa dia pulang nggak ada, hilang. Padahal udah kesepakatannya ya. Jadi akhirnya tuh kita ya udah pertandingan berikutnya kita nggak mau berangkat gitu. Jadi ini surat bukan semata-mata karena 15 hari terlambat, tetapi di sebelum-sebelumnya juga ada apa istilahnya susah dihubungi sehingga kemudian muncul petisi seperti itu. Apa kemudian langkah selanjutnya yang terjadi? Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Rumpi.